Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Minasang pasti sudah kenal dengan kisah horor dari hantu di Jepang kan? Kisah hantu di Jepang ini mudah banget kita temuin karyanya mulai dari manga, anime, sampai dorama. Kisahnya yang banyak dan setting latarnya menyeramkan pula, yang sering bikin bulu kuduk kita merinding, bahkan malamnya jadi nggak bisa tidur. Nah, di sela-sela kita menikmati kisah horor, minasang pernah nggak sih sadar atau nemuin kata yurei dan yokai yang artinya sama-sama hantu Jepang? Padahal secara pemahaman orang Jepang, yurei dan yokai bukan sekedar hantu Jepang doang loh. Ternyata kedua hantu Jepang itu ada kaitannya dengan budaya dan sejarah orang Jepang dari zaman dahulu. Cerita tentang hantu Jepang, si yurei dan si yokai ini menjadi bagian penting dari tradisi musim panas di Jepang. Keduanya sudah sering muncul dalam buku-buku sejarah dan cerita rakyat di Jepang sejak zaman kuno, dan keberadaannya telah diwariskan secara turun-menurun loh. Dunia hantu Jepang yang menakutkan dan mengerikan masih membuat banyak orang terpana sampai saat ini nih. Pada video kali ini Pandai Kotoba akan membahas secara lengkap tentang mengenalkan perbedaan yurei dan juga yokai yang artinya sama-sama hantu Jepang nih. Pembahasannya tidak hanya dari makna kotoba atau kata saja, tapi dilihat dari secara wujudnya, kemunculannya, dan sejarahnya juga. Penasaran gimana? Yuk mari kita simak video ini sampai habis. Dalam cerita horor Jepang, terdapat yurei dan yokai. Yurei adalah roh orang yang sudah meninggal, sedangkan yokai mengarah pada sesuatu fenomena yang aneh dan makhluk di luar nalar manusia. Meskipun kedua istilah tersebut sudah tidak asing lagi khususnya di telinga orang Jepang, tapi banyak orang yang tidak terlalu paham ketika ditanya tentang perbedaan maknanya. Faktanya, yurei dan yokai yang artinya sama-sama hantu Jepang ini ternyata memiliki definisinya tersendiri dan perwujudannya sebagai suatu hal yang berbeda. Apa itu yurei? Yurei adalah roh orang yang telah meninggal atau jiwa-jiwa yang telah gagal mencapai alamnya. Dipercaya bahwa orang meninggal yang memiliki perasaan kebencian atau dendam yang belum terselesaikan dari dunianya dan tidak mungkin terlahir kembali. Pada akhirnya, ia akan menjadi yurei dan menampakkan diri di hadapan seseorang yang memiliki hubungan dengannya. Banyak yurei yang digambarkan dapat menghilang, yaitu dengan cara jika kerabat dekatnya saat dia hidup sebelumnya dapat mendengarkan keinginannya, pikirannya, dan juga meyakinkan si yurei untuk bisa tenang di alamnya. Setelah itu, baru deh si yurei ini akan hilang melenyap. Dan selanjutnya, apa itu yokai? Yokai adalah sebuah entitas yang tidak biasa, tidak ilmiah, yang memiliki fenomena aneh, tidak normal di luar pemahaman nalar manusia, dan disebabkan oleh kekuatan misterius. Yokai dikatakan dapat berubah dari hewan atau benda lainnya, lalu muncul dari lokasi tertentu dan mengancam siapa saja tanpa pandang bulu. Pada zaman dahulu diyakini bahwa semua benda alam dihuni oleh suatu roh. Bencana alam dan fenomena lain di luar kendali manusia dianggap dapat dijelaskan dengan cara menyalahkan si makhluk-makhluk di luar kendali manusia ini atau si yokai ini. Nah, sampai sini sudah bisa mengerti ya minasang apa perbedaan antara yurei dan juga yokai. Nah, mari kita lihat sedikit sejarah bagaimana yurei mulai dikenal di Jepang seperti sekarang ini dan bagaimana wujud-wujudnya. Dalam sebuah kojiki, yaitu buku sejarah tertua di Jepang yang terbit pada periode Nara tahun 710-794 Masehi, menggambarkan bagaimana keberadaan tanah akhirat itu sebagai tempat di mana orang mati pergi. Lebih jauh lagi, yurei pertama kali digambarkan sebagai roh jahat dalam sebuah kumpulan cerita horor dari periode Heian yang disebut Nihonkoku Genpo Zenaku Ryo Iki. Dan kemudian pada periode Muromachi, yurei digunakan sebagai tema dalam drama Noh dan juga kabuki. Pada zaman Edo, keberadaan yurei dengan cepat menjadi populer. Cerita horor yang sudah ada sejak sebelum zaman Edo menjadi materi rakugo bernama Kai dan Banashi, dan kemudian menjadi sangat populer di kalangan masyarakat umum saat itu. Cerita horor yang dikenal sebagai mahakarya seperti Ugetsu Monogatari dan Yotsuya Kaidan dibuat pada masa itu. Dan bagaimana dengan wujudnya? Nah, wujud yurei ini juga digambarkan dalam lukisan ukiyo-e dan lukisan suibokuga yang populer pada saat itu. Yurei yang digambarkan oleh Maruyama Okyo, seorang pelukis awal zaman Edo ini sangat realistis dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, dan berpakaian serba putih. Lukisan yurei ini menjadi sangat terkenal dan sebagai ciri khas penggambaran yurei masa kini. Ya, kira-kira gambaran paling umum ya dari yurei khas Jepang ini adalah hantu yang tidak memiliki kaki. Ada berbagai teori tentang penggambaran lainnya, yaitu asap dari dupa yang dinyalakan di altar Buddha yang membuat kakinya tidak terlihat, atau kakinya dipotong di neraka, dan masih banyak lagi nih minasang. Tapi teori yang paling populer adalah dari lukisan yurei karya Maruyama Oyoki yang sudah Pandai Kotoba tampilkan tadi. Kita lanjut ke sejarah yokai di Jepang.
Yokai pertama kali muncul dalam buku sejarah Kojiki dan Nihonshoki dari zaman Nara. Makhluk yokai seperti Yamata no Orochi, sosok monster ular, dan Oni yang artinya iblis telah muncul sekitar waktu tersebut. Dan yokai pada saat itu digambarkan sebagai dewa yang telah jatuh dan berubah menjadi bentuk yang menakutkan. Di sisi lain, yokai terkadang juga disembah selayaknya dewa yang menunjukkan bahwa dewa dan yokai dianggap sebagai dua hal yang sama. Dan pada periode Heian, kumpulan cerita yang berkaitan dengan yokai dikumpulkan seperti Konjaku Monogatari Shu. Pada zaman Edo, selain yurei, banyak sejumlah gulungan bergambar yokai dan lukisan ukiyo-e dengan motif yokai juga diciptakan pada masa itu. Bahkan pada abad pertengahan pun, yokai sering digambarkan sebagai simbol ancaman yang membahayakan orang-orang. Tapi sejak zaman Edo dan seterusnya, yokai sering digambarkan sebagai karakter yang akrab sehingga membentuk citra yokai yang kita kenal sekarang. Selain itu, cerita yokai seperti Hyaku Monogatari yang didasarkan pada cerita rakyat yokai menjadi sangat populer. Ada juga peningkatan jumlah buku dan karya sastra kreatif lainnya yang memadukan cerita rakyat dan cerita dongeng dengan yokai pada masa lalu. Dan yokai pada zaman modern nih minasang. Pada zaman modern, yokai juga telah dikarakterisasi dan digambarkan lebih lanjut dalam manga, film, dorama, anime, bahkan video game. Yokai baru ini muncul dari cerita horor sekolah, Gakko no Yokai, dan paling populer yang tentunya minasang juga tahulah, legenda urban atau urban legend yang diceritakan dalam situasi modern. Contohnya yaitu Sadako, Toiro no Hanako-san, Kuchisake Onna, dan masih banyak lagi. Dan pada video ini, Pandai Kotoba sudah menjelaskan secara lengkap ya tentang makna, sejarah, wujud dari yurei dan juga yokai yang sama-sama hantu Jepang. Dari buku-buku klasik, cerita rakyat, hingga lukisan dan animasi yurei dan yokai selalu membuat orang takut sekaligus terhibur. Ya, meskipun mereka berbau wujud yang siapapun pasti dibuat takut olehnya, keduanya juga merupakan budaya tradisional Jepang yang telah diwariskan selama berabad-abad lamanya. Wah, selama dunia misterius tetap membuat orang-orang penasaran dan terpesona, tradisinya akan selalu diteruskan ke masa depan dan masa selanjutnya. Sampai sini minasang udah mengerti lah ya bedanya yurei dan juga yokai di Jepang. Walaupun yurei dan yokai yang artinya sama-sama hantu di Jepang, tapi pada penjelasannya ternyata beda secara wujud, kemunculan, dan sejarahnya. Wah, ternyata orang-orang Jepang, walaupun tuh tentang perhantuan, tetap menjaga warisan budayanya bahkan dari berabad-abad lalu nih minasang. Pandai Kotoba sendiri cukup kagum sih dengan kegigihan orang Jepang dalam menjaga kebudayaannya. Oke, videonya sampai sini saja minasang. Bagi minasang yang mungkin mencari tentang budaya Jepang lainnya, bagaimana kehidupan di Jepang, nah minasang bisa banget nih cek channel YouTube Pandai Kotoba. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Dan kalau minasang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman minasang. Terima kasih, ja matane, bye bye.